Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas terkait konsinyasi. Apa sih itu konsinyasi? Konsinyasi merupakan barang titipan. Nah, di sini kita mengenal adanya sistem pengamanat dan komisioner. Pengamanat adalah orang yang memberikan amanah atau orang yang menitipkan barangnya kepada komisioner. Komisioner adalah orang yang menerima barang tersebut atau orang yang menerima komisi dari pengamanat atas barang yang dititipkan oleh pengamanat tersebut. Akan tetapi di sini kita akan membahas terkait dengan akuntansi konsinyasi untuk pengamanat itu sendiri. Sedangkan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang akuntansi konsinyasi untuk komisioner. Di sini terkait sama metode yang digunakan adalah pencatatannya metode laba terpisah dan laba tidak terpisah. Laba terpisah merupakan laba yang memisahkan diri dari penjualan reguler atau penjualan angsuran atau penjualan pada umumnya. Berarti dia memisahkan diri ya, intinya berarti terkait sama laba terpisah ini merupakan laba yang terpisah. Ya, terpisah berarti dia yang menandakan bahwa di sini ada kata konsinyasi di sana munculnya. Ya, kemudian untuk laba yang tidak terpisah berarti dia digabung, berarti sama saja dianggap ya sebagai baik itu penjualan reguler maupun penjualan angsuran atau penjualan konsinyasi itu sama saja ya. Kemudian di sini diketahui PT XYZ menitipkan barang 200 unit ya sebesar Rp100, kemudian harga jual ecerannya Rp160, berarti sini ada keuntungan sebesar Rp60 ya. Kemudian ada ongkir sebesar Rp500, biaya promosi adalah 700 dikeluarkan oleh PT ABC, kemudian ada biaya penjualan itu 20% dan biaya yang ditanggung oleh PT XYZ. Akhir tahun barang berhasil dijual dan dikirimkan uang berjumlah adalah 18.000 kepada PT XYZ. Jadi bisa kita lihat di sini untuk PT XYZ merupakan pengamanat dan PT ABC adalah merupakan komisioner. Ini jawaban dari transaksi atau yang diketahui sebelumnya adalah yang pertama pengiriman barang sebesar 200 unit dikali dengan Rp100. Di sini ada muncul untuk laba yang tidak terpisah, ada kata konsinyasi keluar karena barang dagangan atau pengiriman barang berarti anggapannya ini barangnya keluar, jadi munculnya kata konsinyasi keluar. Sedangkan untuk komisioner yaitu di sini munculnya konsinyasi masuk ya kalau untuk komisioner. Jadi itu persediaan pada konsinyasi masuk gitu ya. Penerimaan barang berarti berbeda ya, ini pencatatan yang dilakukan oleh pengamanat. Untuk laba tidak terpisah di sini tidak dibuatkan jurnal, seharusnya ini dibuatkan jurnal ya, setidaknya ada memo gitu ya, seharusnya dibuatkan jurnal ini sebagai pengingat saja ya. Tapi ini kita sesuaikan dengan yang ada di buku. Kemudian yang kedua itu pembayaran ongkir sebesar Rp500. Di sini muncul untuk laba yang terpisah muncul lagi kata konsinyasi keluar pada ongkos kirim pada kas. Nah, misalnya kalau diganti pakai biaya kirim sah-sah aja ya. Yang membedakan antara laba terpisah dengan laba tidak terpisah itu letaknya pada kata konsinyasinya ya. Untuk kata ongkirnya, ongkos kirimnya, misalnya kalau kalian pakai biaya kirim ini sah-sah aja ya, nggak harus pakai ongkos kirim atau biaya kirim atau dan lain sebagainya. Akan tetapi maknanya adalah sama. Sedangkan untuk laba yang tidak terpisah berarti di sini munculnya biaya kirim pada kas. Kemudian yang berikutnya biaya promosi dan penjualan ini tidak dibuatkan jurnal karena yang melakukan transaksi sepenuhnya dilakukan oleh pihak komisioner. Berikutnya pengiriman uang sebesar 18.000 dari toko ABC ya. Ini pengirimannya berarti dia nerima ya. Berarti ini jelas diketahui karena dia yang menerima uang ya, berarti udah ada laporan dari pihak PT ABC tadi ya. Kemudian di sini dibuatkan jurnal kas konsinyasi keluar pada penjualan sebesar 18.000. Kemudian kas pada penjualan sebesar 18.000 untuk laba tidak terpisah. Kemudian kita lanjut untuk jurnal penyesuaian atau jurnal penutup yang dilakukan oleh PT XYZ ya. Kenapa kok ini dilakukan jurnal penyesuaian? Anggapannya karena PT ABC sudah melaporkan adanya transaksi terkait sama biaya promosi atau biaya promosi atau biaya penjualan ya ini, atau penjualan itu sendiri. Biaya promosi sama juga dengan biaya penjualan ya. Ini sudah melaporkan ya biaya promosi dan penjualan itu sendiri. Nah, di sini muncul ya
piutang pada PT ABC sebesar 6.900. Di sini kalau dilihat dari perhitungannya seperti ini ya. Di sini penjualan dikurangi dengan biaya promosi komisi, ini yang diterima sebesar 24.900. Kemudian yang dibayarkan oleh komisioner sendiri, ini yang diterima oleh komisioner ya. Ini berarti penerimaan dari komisioner 24.900. Kemudian yang dibayarkan oleh komisioner kepada pengamanat itu 18.000. Kemudian munculnya jumlah piutang sebesar 6.500. Ini dikurangin ya sisanya. Berarti ini adalah piutang yang harus dibayarkan oleh PT ABC sebesar 6.900. Kemudian munculnya ada biaya promosi, konsinyasi keluar pada biaya promosi 700, konsinyasi keluar biaya komisi ada 6.400. Kemudian munculnya konsinyasi keluar penjualan sebesar 14.000. Kemudian untuk laba tidak terpisah tidak ada kata konsinyasinya, langsung seperti biasa ya, piutang, biaya promosi, biaya komisi pada penjualan. Nah, kemudian yang berikutnya di sini munculnya ada HPP pada persediaan. Untuk HPP persediaan umumnya menggunakan metode perpetual untuk perhitungannya ya. Untuk HPP pada persediaan tidak menggunakan metode fisik ya. Ini sepertinya untuk laba tidak terpisah berarti menggunakan fisik ya. Untuk HPP di sini kenapa kok muncul seperti ini? Mungkin karena gabungan ya, gabungan dari penjualan sebelumnya ya. Berarti bisa dikurangi langsung dari penjualan itu sendiri. Penjualan kurangi HPP ketemu laba. Sedangkan untuk laba terpisah ini berarti dia menghitung dulu pembeliannya berapa, kemudian persediaan awalnya berapa, ditambah kemudian dikurangi persediaan akhir ya, ketemu HPP, baru kemudian penjualan itu sendiri dikurangi dengan HPP itu sendiri ya. Untuk laba terpisah kemungkinan ini dibuatkan untuk metode fisik, ini untuk metode perpetual. Kemudian untuk jurnal penutup di sini sebagaimana kita ketahui jurnal penutup itu dibalik, yang mana saldo yang ada di posisi debit jadi kredit jadi debit. Yang mana akun-akun yang dibalik adalah akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Sebagaimana kita ketahui di sini untuk jurnal penutup yang ada di laporan laba rugi yaitu terkait dengan penjualan dan biaya-biaya. Di sini ada biaya promosi, ongkir, biaya komisi dan seterusnya ya. Sedangkan untuk laba yang tidak terpisah di sini ada penjualan, ongkir, biaya promosi, di sini tidak ada kata konsinyasi keluarnya. Ya, bisa membedakan ya antara laba terpisah dengan laba tidak terpisah. Intinya di sini untuk laba terpisah berarti dia memisahkan diri antara penjualan itu sendiri. Berarti kalau dari segi pengamanat itu ada kata konsinyasi keluar. Berarti kalau untuk komisioner berarti ada kata konsinyasi masuk. Berarti dia memisahkan diri dari penjualan yang lainnya ya, baik penjualan angsuran, reguler dan lain sebagainya. Sedangkan untuk laba tidak terpisah namanya tidak terpisah berarti dia digabung, sama aja berarti dijadiin satu. Gitu ya. Nah, ini sudah selesai berarti ya terkait sama untuk pencatatan akuntansi untuk pengamanat ya. Adapun ingin ditanyakan bisa melalui grup ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.